Assalamualaikum. Silakan boleh langsung dimulai Bapak Ibu ya. Yuk. Langsung saja mungkin. Oke. Iya. Langsung saja ini bagaimana ini awalnya? Bervisi dulu ya, Burin. Ya. Kalau saya itu, impian saya itu, visinya itu mengarah ke membangun karakter murid impian. Itu. Membangun karakter murid impian. Iya. Iya. Kalau saya Visinya, sendiri, ya. Saya Bu ya. 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 Kalau saya sendiri mewujudkan peserta didik atau siswa yang kreatif. Kreatif. Iya. Mewujudkan peserta didik yang kreatif. Oke, kalau saya mewujudkan si siswa cakap teknologi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Bu Citra? Visinya? Saya visinya kemarin itu sama seperti Bu Deno, selain imtek serta imtak kita impikan, siswa juga harus bisa teknologi dan selaras dengan profil pelajar Pancasila juga. Pak Randy? Punya saya itu membangun generasi penerus berpengetahuan luas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Monggo sudah kita sepakati ya teman-teman ya, visinya apa? Kayaknya lebih ke pendidikan karakter semua ya. Iya. Karakter Siswa dan teknologi. Ya, dan teknologi, betul. Ya. Dan IT-nya. Yuk, gimana yuk? Pinjam HP. Sana. Visinya dulu dibuat. Berarti kita sepakati apa Bu Deno? Apa Bu? Yang mana Burin? Dalam. Sebentar. Yang punyanya Bu Dana tadi gimana Bu Dana? Yang punya saya tadi itu mewujudkan siswa cakap teknologi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kenapa saya di situ tuliskan profil pelajar Pancasila? Soalnya di sana itu sudah lengkap, ada mandiri, ada kreatif, ada inovatif, semua ada di sana. Iya, kita berarti itu gitu. Prinsipnya kita semua tuh kayaknya ke profil pelajar Pancasila muat di situ semua. Iya. Ya. Gitu. Gimana? Keagamaan juga di profil pelajar Pancasila ada. Beriman dan bertakwa. Oke. Jadi, gimana untuk visinya? Kita tulis dulu ya. Bu Vivin tadi apa Bu Vivin? Ya Bu.
Oh, Bu punya Vivin saya, gimana nih? mewujudkan peserta didik yang kreatif. Kreatif. Ya. Pak Randy. Membangun generasi penerus Membangun generasi penerus cerdas, berpengetahuan luas, ya. dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Berkarakter profil pelajar Bu Pancasila. Citra. Ibu Ya, Bu Citra tadi. mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan cakap teknologi. Sebentar. Mewujudkan peserta didik yang Mewujudkan peserta didik akhlak mulia bentar. Berakhlak mulia dan cakap teknologi dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dengan karakter profil pelajar Pancasila. Oke, sebentar. Kayaknya semuanya sepakat itu ya, Bu Rin. Kalau Iya. karakter sesuai pelajaran profil Pancasila. Tadi Bu Vivin juga apa? Kreatif apa? Kreatif ya Bu Vivin ya? Iya. Itu juga ada di pelajaran Pancasila. Gimana teman-teman? Sebentar, berpikir sebentar, tentu saya. Kita tetapkan tujuannya dulu, Bu. Intinya profil Pancasila itu. Iya. Tujuannya pasti muaranya kan ke profil pelajar Pancasila ya. Berarti kita membuat kalimat depannya. Kalau saya punya ide begini, gimana? Membangun generasi penerus yang cerdas, membangun generasi penerus yang cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan cakap teknologi. Kira-kira kalimat ini bisa mewakili semua visi teman-teman enggak? Gimana Bu Rin? Iya Bu, sudah masuk kayaknya. Membangun generasi penerus yang cerdas, dengan berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan cakap teknologi. Atau membangun generasi cerdas yang cakap teknologi, ya Pak ya?
Sip. Cakap. Alasan saya itu generasi penerus itu kan memang harus cerdas ya. Betul. Nah, setelah cerdas itu tentu harus berkarakter profil pelajar Pancasila. Tidak hanya cerdas aja, tapi harus memiliki karakter P5. Kemudian karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian tidak berhenti di situ, harus melek teknologi, harus cakap teknologi. Jadi kesemuanya itu kalau pemikiran saya itu dapat semuanya. Nah, cerdas sudah tentu beriman, bertakwa yang ada di yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai generasi saat ini tentunya kita harus melek teknologi. Betul. Oh iya, di share screen. Bu Ririn pakai laptop ya? Saya ya ada. Oke. Atau Pak Randy? Tak bisa reading value. Apa share screen apa namanya? Share screen untuk nulis itu. Share screen untuk nulis ya. Saya coba. Saya coba. Kita bikin besarannya aja dulu Burin, nanti tinggal editing gitu, nggih. Oh, iya. Berarti ini saya ngetiknya di Word gitu ya. Word boleh. Di Word ya. Di Word boleh. Ya, sebentar. Sini tadi deh. Membangun generasi lebih cerdas dan Membangun generasi cerdas dan berkarakter. Membangun generasi cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Terus gimana, Burin? Soal teknologi. Cakap teknologi. Membangun generasi cerdas. Membangun generasi penerus cerdas dan berkarakter profil Pancasila. Gimana, Bu? Bentar ya, laptop saya ini lemut. Generasi cerdas, berkarakter profil. Ada bisa yang membantu saya untuk percepatan? Laptop saya lemut sekali. Maaf. Atau Bu Citra? Ya sih Bu. Pak Ren, sampai Pak Ren. Sebentar. Saya cari Word-nya dulu. Saya di sini sinyalnya jelek. Saya juga berusaha, teman-teman. Sebentar. Berusaha untuk melek teknologi juga, jangan sampai nanti gurunya kalah. Iya betul. Mungkin ya. Ini. Ya, Pak Randy. Nah, ditulis Pak Randy, visi. Visi. Membangun generasi matris. cerdas. Membangun generasi penerus Bisa ya? berkarakter kayaknya lebih pasnya itu koma lah.
Membangun generasi Ini. penerus yang cerdas, Membangun generasi cerdas. Oh iya. Oke. koma, Cerdas, koma, sudah. berkarakter profil pelajar Pancasila dan cakap teknologi. Begini. Membangun generasi yang cerdas. Dibesarin bisa nggak Pak Ren? Yes. Yes, Pak. Oke. Membangun generasi yang cerdas, Kayaknya yangnya nggak usah deh. Membangun generasi cerdas. Membangun generasi cerdas, berkarakter membangun generasi cerdas. Oke ya. Membangun generasi cerdas itu sudah penerus ya. Iya. Pemborosan kalimat ya saya. Betul. Membangun generasi cerdas, berkarakter profil Pancasila dan cakap teknologi. Sip. Setuju? Oke. Bu Citra, Bu Vivin, teman-teman. Bagaimana? Di profil pelajar Pancasila maksudnya sudah masuk semua tuh ya Bu Rin? Ya, kita mandiri, karakter, Bu Vivin. Iya, masuk semua. Insya Allah Karakter masuk. pelajar Pancasila dan cakap teknologi. Bu Vivin tadi kreatif ya? Iya kan sudah masuk. Iya, mandiri, masuk semua kreatif ya. sudah masuk. Ya. Masuk situ semua Mas ya. Iya. Oke. Sepakat ya? Sepakat teman-teman? Iya. Bu. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita apa? Membuat pernyataan prakarsa dulu. Pernyataan prakarsa. Ya. Pernyataan prakarsa perubahan. Ya. Perubahannya. Prakarsa perubahannya. Apa ya? Oh ya. Pernyataan prakarsa. Saya nyari mana ya? Visinya Bu Deno itu prakarsa perubahannya apa nggih? Ini ya pernyataan prakarsa perubahan dari visi yang kita buat itu ya. Nggih, betul. Ya. Kemarin saya udah bikin. Siswa dapat berkarakter profil Pancasila gini. Perubahannya siswa mampu. Oh, siswa. Apa ini, Bu? Bentar ya, tunggu. Bentar ya, Pak. Saya berpikir sejenak. Gimana kalau begini teman-teman? Ini saya ngomong dulu ya, nanti teman-teman bantu kayak sedikit menyimpulkan gitu. Pernyataan. Jadi kita itu harus berkomitmen. Jadi berkomitmen untuk mengimplementasikan perubahan itu. Tentunya perubahan yang menyeluruh di lingkungan sekolah. Harapannya kan tujuan dari pernyataan prakarsa itu kita bisa mewujudkan lingkungan belajar yang bisa mendukung pertumbuhan intelektual, moralnya, maupun teknologi siswa itu
tentunya kita nanti akan membuat langkah-langkah kayaknya ya kalau sudah membuat pernyataan prakarsa perubahan dari visi kita itu. Ini ya boleh buat itu Pak. Baca gitu ya. Gimana tadi teman-teman yang apa namanya prakarsanya? Saya tadi terlempar. Gini, Belum masuk kan prakarsa. visi kita kan Membangun membangun itu. generasi yang cerdas, B5, kemudian cakap teknologi ya. Jadi kita ambil simpelnya untuk kita berpikir generasi cerdas, terus berkarakter profil, kemudian cakap teknologi. Nah, apa namanya pernyataan prakarsanya ini apa ya? Jadi kita itu harus berkomitmen. Terus bagaimana caranya kita itu istilahnya itu mengimplementasikannya di lingkungan sekolah. Oke. Mungkin begini Bu Rin, apa namanya prakarsa perubahan itu kan maksudnya aksi nyata kita. Oh Ya iya, kan? iya. Aksi nyata kita untuk meningkatkan, maksudnya mencapai nanti visinya itu. Betul. Nah, Iya. gimana kalau aksi nyatanya itu melalui pembelajaran? Jadi menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mewujudkan generasi cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila dan cakap teknologi. Gimana? Sip. Jadi Tadi Bu Deno. sebentar Pak. Jadi nanti Ditulis dia itu ada. Oke. Jadi nanti kita apa namanya kupas di pembelajaran inovatifnya dan kreatifnya gitu. Gimana? Jadi untuk mencetak itu tadi kita pakai pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sip. Gitu, terus sip, bagus. Artinya itu sudah mewadahi dari cerdas, profil teknologi, Pancasila sama teknologi. Kan teknologi masuk di inovasi kan? Betul. Nanti inovasi. Nanti aksi nyatanya itu membuat pembelajaran yang kreatif. Contohnya kita tentang apa? Di dalam mandiri seumpamanya. Nanti kita aksi nyatanya itu membuat kegiatan yang mengarah ke mandiri dengan kegiatan yang kreatif dan inovatif gitu nanti gitu Bu. Yes. Di rangkaian itu jadi kan itu aksi nyata ya? Iya. Perlu enggak kita mengevaluasi terus bagaimana kelanjutannya dari aksi nyata itu? Gimana Bu Rin, maksudnya Bu Rin? Kan tadi itu aksi nyatanya tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, dilakukan di dalam pembelajaran. Nah, yang kita sentuh di situ anak-anak kan pembelajaran akademisnya bagus, kemudian dikuatkan karakter P5-nya, kemudian berinovasi dan kreatif, begitu. Oke, maksudnya pembelajarannya. Kita pembelajarannya itu pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mewujudkan generasi itu, begitu Bu Rin. Oke, siap. Gimana teman-teman, masuk enggak kira-kira? Masuk sekali loh, sudah mencakup itu karena poin kita hanya 3 kalimat, 3 kalimat ya. 3 kalimat. Iya. Setuju. Jadi pernyataan prakarsanya mungkin ditulis dulu ya Pak Randy ya. Siap. Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mewujudkan generasi cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila
dan cakap teknologi. Gitu. Sip. Apa terlalu panjang, Bu Rin? Tidak. Tidak ya. Kan berarti untuk mewujudkan generasi cerdas. Gitu. Berarti ini nanti fokus di pembelajarannya, nggih. Betul. Nanti kita apa namanya lebih ke pembelajarannya gitu. Ibu, Bapak. Oke. Nggih. Berarti itu Ibu Rin. kayaknya bisa disimpulkan begini ya. Menciptakan generasi penerus yang tidak hanya unggul di bidang akademis, tapi memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan di era teknologi. Begitu mungkin ya. Betul, Ya. Rin. Atau ini supaya Ya, lebih Bu. sempit, Itu. kan kalimatnya pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini kan luas. Iya. Kalau dipersempit lagi bisa, tapi kita harus punya pembelajaran apa? Maksudnya kita bikin pembelajaran Iya. untuk mewujudkan ini gitu. Tapi Kalau kalau dipersempit lagi. Kalau dipersempit, kita kan ini kan mewakili 5 kita. Iya, Ya, ini Ya, kan sudah. mewakili 5 kita biar Lebih luas ya. kalau umum itu kita ada berperan di situ semua. Nanti kalau spesifik gitu nanti bisa mengarahnya ke ini, padahal kita Mengarahnya ke sana. iya. Oke. Berarti gitu aja sudah ya, teman-teman Iya, ya. iya. Nggih. Oke, sudah pernyataan prakarsa sudah selesai, visi sudah, sekarang ke tahapan bagjanya. Tahapan bagja yang tadi. Kita buat pertanyaan dari visi itu ya. Iya, pertanyaan dulu yang pertama. Apa yang harus Buat dilakukan? pertanyaan dulu. Ya, Bu, gitu, Bu. Apa yang harus gitu dilakukan? Apa yang harus Dilakukan untuk bisa mewujudkan. Bukan, lebih ke pembelajarannya kita, Bu Vin. Oh, apa yang harus dilakukan untuk Apa yang harus kita tingkatkan? dan inovatif gitu. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Nah, ini pertanyaan utamanya. Begitu, Bu Rin? Ya. Menyelenggarakan apa melaksanakan, Bu Deno? Soalnya di ininya prakarsanya menyelenggarakan. Apa kita ganti aja ya? Menyelenggarakan kayak ya menyelenggarakan. Oh iya ya. Atau melaksanakan ya? Gimana teman-teman menyelenggarakan? Melakukan pembelajaran. Ini diganti. Apa? Diganti apa ya? Melaksanakan. Nah, ya boleh. Berarti yang bawah nanti diganti juga. Ini. Apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran kreatif dan inovatif? Oke. Terus ini saya jadinya buka. Sekarang ambil pelajarannya ya. Kita mengambil pelajaran dari. Ya, ambil pelajaran sekarang. Sambil buka-buka kitab ya, teman-teman. Ya, kelambatan kita dari kita membuka kitab ya. Kita buka kitab masing-masing ya, teman-teman ya. Siap.
Oke, ambil pelajaran. Nanti pertanyaannya Ambil pelajaran. apa yang harus Siapa, Bu ya? Siapa yang memiliki? apa saja? Siapa yang memiliki? Apa yang harus- bisa. Ya. Siapa yang memiliki? Oh iya betul. Apa tuh tadi yang pernah melakukan kegiatan kreatif dan inovatif itu loh, gimana tadi, Burin? Fit? Siapa yang pernah melakukan Melakukan pembelajaran gitu, Bu? Ya, pembelajaran Yang kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Betul. seperti ini. Nanti bahasanya kita ganti kalau memang kurang pas ya. Ya, Ya, Terlalu panjang, Bu Deno. Boten kayaknya Kayak gitu betul ya. itu. Siapa yang pernah? Iya. Betul. Siapa yang pernah melakukan pembelajaran kreatif dan inovatif? Terus Gali mimpi. kayaknya kurang lagi satu Aktivitas. lagi pertanyaan Bu. Siapa Pak Randy yang ambil pelajaran? Siapa ya lagi? apa? Potensi apa saja yang sudah dimiliki guru untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, gitu kan? Ini ke gurunya sih, kan nanti yang pemimpin pembelajarannya gurunya ya. Potensi apa saja yang dimiliki guru untuk melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ada yang punya daftar pertanyaan yang bagja enggak, teman-teman? Untuk yang gali mimpi saya ada bayangan pertanyaan sudah, teman. Oke. Ya. Oh, gali mimpi, oke. Di sini kan, guys. Ya, gali mimpi. Gali mimpi. Mimpi itu bermimpi. Jadi itu kan kita membayangkan. Gimana kalau gini? Apa yang Anda bayangkan tentang generasi penerus yang cerdas, berkarakter, profil P5, dan bercakap teknologi? Sederhanakah atau terlalu umumkah? Gimana, Burin? Kalau lebih ke pembelajarannya gimana, Burin? Boleh. Oh, gitu ya? Oke, lebih ke pembelajarannya. Kalau apa saja program atau kegiatan inovatif yang Anda impikan dan yang akan diimplementasikan untuk mengajarkan nilai-nilai P5 kepada siswa? Atau gali mimpi ini kita membayangkan responnya anak-anak, responnya murid, membayangkan respon murid pembelajaran setelah diberikan setelah pembelajaran yang diberikan itu kreatif dan inovatif, gimana responnya gitu? Gimana? Kalau segini, Bu. Gimana, Bu Cid? Kalau gini, apa yang ingin kita capai sebagai sekolah yang memiliki profil pelajar Pancasila dan cakap teknologi dalam 5 tahun ke depan? Atau 3 tahun ke depan? Kan impian kita untuk sekolah ini kan? Impian dari pernyataan prakarsa perubahannya. Kita itu nanti kan kalimat pertanyaan itu kan satu kalimat tahapan bakjanya B,
buat pertanyaan, terus itu kan harus sinergi kan ya, enggak boleh terputus kan? Iya, Iya. harus nyambung, Bu. Gitu ya. Oke. Kalau sepemahaman saya ya teman-teman ya, kalau yang digali mimpi, tidak tahu nih bener apa enggak ya. Kalau digali mimpi, kalau pernyataan prakarsanya tentang ini kan nanti kan mengarahnya ke visi. Iya. Berarti yang ini harus berhasil dulu, maksudnya nanti mengarahnya ke visi, nanti tercipta generasi yang itu tadi. Gitu Bu Rin. Bukan Iya, ke iya. depannya. Iya ya. Kalau saya baca itu bagaimana maksudnya membayangkan kalau nanti pembelajaran ini tuh sudah berhasil gitu maksudnya. Bentar ya. Berarti kita mungkin ya. Mungkin kita kuncinya itu pada B. Kuncinya itu pada B-nya buat pertanyaan. Nah, buat pertanyaan itu akhirnya kita kembangkan ke mengambil pelajaran dari pertanyaan itu. Kemudian kalau gali mimpi, kita menggali mimpi dari pertanyaan itu, dari pelajaran itu. Begitu Ini kalau- seterusnya, kayaknya kita akhirnya mengerucut ke yang nomor 1 gini. Ini kalau lihat rangkuman saya di kitab ya teman-teman ya. Itu gali mimpi itu pertanyaan yang mengarah pada bila prakarsa perubahan terjadi, bila terjadi. Oh iya. Pertanyaan yang kitab mengarah, saya. pertanyaan yang mengarah pada bila prakarsa perubahan terjadi atau gambaran masa depan. Gitu. Kalau pertanyaannya Bagaimana? Ke depan. Gini Bu Deno, mungkin. gimana Bu Vin? Kan untuk masa depan. Gambaran masa Oke. depan, ya. Bila prakarsa itu terjadi gitu. Iya. Apa saja hal-hal baru Ya boleh, itu yang ya hal bisa baru, ya betul. saya lakukan? Mungkin. Apa saja hal-hal baru Saja hal-hal baru yang bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan setelah melakukan pembelajaran itu gitu. ya, melakukan Iya. pembelajaran kreatif dan inovatif gitu. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Terus mungkin yang pertanyaan yang kedua, bagaimana respon siswa atau perasaan siswa setelah atau perubahan siswa gimana ya? Bagaimana Perubahan. perasaan ya? Perasaannya Bu Rin? Bagaimana perasaan siswa? Bagaimana perasaan siswa setelah melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Ini bagaimana perasaan siswa setelah melakukan pembelajaran yang Kreatif dan inovatif. Ya. Gimana Bu Rin, Bu Cit, Bu Vin, Pak Ren? Di absen. Ini namanya bingung Berikan rencana. Bagaimana perasaan setelah melakukan Menjabarkan rencana. Menjabarkan rencana. Nah, kita buka kitab lagi. Dibuka lagi. Lagi kita pikirkan jawabannya ya teman-teman ya. Tindakannya mana?
Jabarkan. Tindakan penyelidikan. Pak Randy, Contohnya kayak apa ini? Oke. Pak Randy, minta tolong dikecilkan sedikit atau apa, saya tak memuat yang di atasnya. Hah? Saya pengen lihat yang 1, 2. Gimana, Bu Rin? Pengen Oh, lihat yang 1, pengen. 2. Oke. Pengen lihat ya 1, 2 begini. Kurang kecil. Ini sudah Kecilin lagi, masih mampu. Dikecilin lagi, masih mampu. Oh, masih mampu. Masih mampu. Oke. Yang nomor 1 enggak Gini. kelihatan. Oke, sip. Nah, di bagian jabarkan sama atur eksekusi ini kan katanya Pak Fasil tadi melaksanakannya ini sudah ya, bagian pelaksanaannya ya? Iya. Jabarkan rencana, melaksanakannya. Iya, betul. Itu nanti pertanyaannya, apa langkah pertama Langkah pertama apa langkah pertama yang dilakukan untuk sebentar. itu apa tadi? Untuk membentuk untuk melaksanakan. Nah, itu. Ini apa namanya? Apa langkah pertama yang Untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang itu Pak Ren pernyataan prakarsa itu di apa langkah apa Bu Fi? Yang mana? Apa langkah pertama? Apa langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mewujudkan generasi cerdas? Itu sudah sesuai dengan judul itu, wis. Oke. Apa langkah pertama yang dilakukan melakukannya kok ada 2 kali ya? Gimana itu bahasanya? Langkah pertama yang dilakukan untuk pembelajaran. Enggak usah melakukan. Ya. Maaf. Pembelajaran Lewat saya barusan. Nah, gitu sudah. Apa langkah pertama yang dilakukan? Ini saja. Ya. Terus lagi Pak Ren. Ya. Lagi. Di sini. Bagaimana? Di sini. Bagaimana guru konkret bisa langkah konkret. Bagaimana guru bisa mempertahankan prosesnya itu? Proses apa? Pembelajarannya dengan Bagaimana guru bisa mempertahankan proses pembelajaran dengan inovatif dan kreatif itu? Oh, iya. Guru setelah dilakukan, bagaimana cara mempertahankan itu? Iya, mempertahankan pembelajaran seperti itu ya. Bagaimana guru bisa mempertahankan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Bagaimana guru bisa mempertahankan proses pembelajarannya yang kedua? Kreatif dan inovatif. Yang kreatif dan inovatif. Ada lagi? Yang kelima, atur eksekusi. Pengambilan keputusan. Siapa yang akan berperan dalam? Ya betul, bisa. Siapa yang akan berperan ya? Untuk memonitor, untuk untuk menilai kita, menilai guru. Siapa yang berperan untuk monitoring? Siapa yang berperan guru, untuk monitoring siapa yang kegiatan berperan guru untuk monitoring pada kegiatan
pada proses pembelajaran. Dalam kegiatan itu pembelajaran. Siapa yang berperan untuk monitoring dalam kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Iya. Ini nanti jawabannya di bawah mungkin ya. Iya. Ini ada lagi? Udah enak terlempar ini. Keluar. Berarti kita langsung cari jawabannya. Apa? Ada lagi Pak Ren. Ada lagi? Nggih. Siapa saja yang terlibat dalam itu? Oh iya. Monitoring itu. Siapa saja yang terlibat dalam monitoring itu. Bukan. Siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran inovatif dan kreatif. Dalam pembelajarannya ya Bu Den. Nggih, betul. Dalam pembelajarannya. Berarti yang poin 1 itu saat monitoringnya. Terus yang yang kedua mungkin itu lebih pasnya yang nomor 2 yang poin siapa saja yang terlibat itu diletakkan di atasnya, baru siapa yang memonitoring di bawahnya. Itu ditukar ya sepertinya. Tukar aja. Begini sudah. Nah, ada lagi. Iya, oke. Kali isi. Pertanyaan. Ada lagi Pak Ren. Ya Bu Deno. Bagaimana? Oh sudah tadi monitoring sudah ya. Siapa yang diajak berdiskusi dalam menghadapi kesulitan yang akan terjadi? Siap. Berarti terwakili sudah yang tadi itu saya di sini. Oh iya betul. Gitu ya Bu Rin? Ya, evaluasi. Rina. Siapa yang diajak diskusi? Siapa yang diajak ya bahasanya kok begini? Siapa yang berperan dalam proses diskusi? Nah, dalam menghadapi kesulitan yang akan terjadi. Ya. Siapa yang berperan dalam proses diskusi untuk menghadapi kesulitan. Tantangan apa kesulitan? Kesulitan yang akan tantangan ya. Oh, tantangan. Tantangan. Siapa yang berperan dalam proses diskusi untuk menghadapi tantangan dalam proses dalamnya kok 2. Siapa yang berperan pada proses? Siapa yang berperan pada proses diskusi untuk menghadapi tantangan dalam lagi siapa yang berperan dalam proses diskusi untuk menghadapi tantangan yang terjadi. Ya, tantangan yang terjadi saat yang muncul pembelajaran saat berlangsung ya saat proses siapa saja berperan dalam proses diskusi untuk menghadapi tantangan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tetap ikutkan kalimatnya itu. Diikutkan, betul. Ada ya. Ada Pak Ren. Ada gini. Ada kegiatan ya. Yes.
Yangnya 2 yang. Itu Yang double, yang. Yangnya 2 yang. 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 Ini Pak. Yang atasnya yang. Atas siapa itu Pak? Dekatnya siapa itu Pak? Oh iya, maaf. Oh iya. Yes. Kegiatan pembelajaran. Efek malam Bu. Betul. Maaf. Iya. Saya tinggal 5 watt ini. Yang terjadi pada kegiatan pembelajaran. Nggak usah yang mungkin. Yang lagi. Siapa yang berperan dalam proses diskusi untuk menghadapi tantangan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran kreatif? Kreatif dan inovatif. Ya. Begini, ini tanda-tandanya Bu. Tidak kelihatan. Ada lagi Bu Den? Sudah cukup, jangan Beno. banyak. Bu. Coba kita Sekarang baca dari awal. Baca dari awal boleh Pak Ren? boleh. Tapi dibesarkan ya Pak Ren ya. Ini dibesarkan ya. Besari Re. Sudah cukup. Oke. Ya, terus ke bawah. Terus ke bawah. Ini yang bagiannya. Apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Ambil pelajarannya, siapa yang pernah melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Potensi apa saja yang dimiliki guru untuk melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Untuk kali mimpi yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Bagaimana perasaan siswa setelah melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Berikutnya yang keempat, ini jabarkan rencana. Apa langkah pertama yang dilakukan untuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Berikutnya, bagaimana guru bisa mempertahankan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Untuk aktor eksekusi, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Siapa yang berperan untuk monitoring dalam kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Terakhir, siapa yang berperan dalam proses diskusi untuk menghadapi tantangan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran kreatif dan inovatif? Begitu, Ibu-Ibu. Sekarang kita pikirkan jawabannya, tindakannya. Jawabannya. Ini kan waktunya masih banyak kan? Waktunya masih banyak. Masih banyak. Oh iya, banyak. Oke. Banyak nanti kita. Ini kita bahas bersama-sama seperti ini. Atau gimana kalau bagi tugas ini? Bagi tugas saja Bu. Bagi tugas saja Bu. Apa langsung di sini, di bawahnya ini jawabnya. Langsung dijawab. Ya Burin. Dalam? Bareng aja ke keluarga. Langsung dijawab. Iya. Silakan, monggo. Tindakannya apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Sebentar saya buka kitab lagi. Buka kitab lagi, kitab saya di mana? Mencari referensi. Apa betul itu. Itu betul Pak Rendi? Mencari referensi atau informasi terkait pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu seperti apa gitu. Mencari referensi atau informasi. Informasi Pak, informasi Pak. Informasi Pak. Ya, maaf. Ya nanti informasi terkait
pembelajaran Pembelajaran yang kreatif. kreatif dan inovatif. Mm-mm. Wah, ini jadi Pembel. melot ya. Pembel. Pembelajaran. Mencari referensi atau informasi terkait pembelajaran yang tadi. Ya. Terus Mungkin ada lagi yang bisa dilakukan apa ya? Berkolaborasi. kolaborasi dengan pihak yang Bisa. Ya, Bisa, Bu Dina. bisa. Kolaborasi Bisa. dengan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Berkolaborasi Ya. dengan sistem kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, guru, dengan teman guru. dengan Ya. teman sejawat dan kepala sekolah. Ya. Boleh. 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 Berkolaborasi dengan teman Ini, sejawat Bu. dan kepala sekolah. Ya dah. Bu, menyediakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Belum. Belum kayaknya, masih ini dulu, awal dulu kayaknya. Ini Terus ya, ada lagi sudah. Sudah ya, Bu Cit? juga Vivin. Ya, lanjut. Terus ambil Lanjut pelajaran sekarang siapa ya. yang pernah? Siapa yang pernah Ini melakukan pelajaran yang kreatif dan inovatif? Siapa yang pernah melakukan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif? buka kitab lagi, Bu Deno. Ya, ini buka kitab ini sebentar ya. Oke. Kitabnya sudah mulai lecek. Itu tandanya dipakai. Sering dibaca. Katanya dipakai, ya betul. Katanya Bapak Ibu Tindakannya guru. mencari orang yang berpengalaman dalam apa ya? Mencari orang yang berpengalaman Narasumber ya. Dari narasumber kayak yang Mencari narasumber yang pernah. sesuai dengan bidang. Pernah. Apa ya? Mencari narasumber yang Kayak itu saya punyanya sih belajar sesuai dengan bidang. mencari narasumber atau orang yang berpengalaman dalam bidang pembelajaran. Dalam bidang. Ya, dalam bidang pembelajaran kreatif dan inovatif. Mencari narasumber dalam bidang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Gini. Terus pertanyaan yang kedua apa tuh, Pak? Pertanyaan kedua, potensi apa saja yang dimiliki guru untuk melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Potensinya Guru penggerak menyediakan alat sumber pembelajaran. Menyediakan media atau sumber pembelajaran gini. potensi guru harus punya apa untuk pembelajaran yang kreatif inovatif. Guru bisa Nah, bingung kan, bikin pertanyaan sendiri ya, jawabannya bingung. Buat sendiri jawabannya bingung. Nah, iya, pertanyaan sendiri, jawabannya bingung sendiri. Ya gimana ini? Ya. Guru mengikuti pelatihan gini, Bu. Potensinya, Bu Cit, yang ada di gurunya harus punya apa gitu. Yang kita miliki. Iya, betul.
apa kayak kemampuan gitu ya, kemampuan Ya, gurunya betul. mungkin ya. Apa? Ya, Apa? katanya. Memiliki Bu Deno kan memiliki itu kreatif tadi memiliki kayak budaya teknologi itu loh Bu Deno. pengetahuan apa kemampuan berpikir yang Kreatif dan kompeten. inovatif ini tadi. Apa? Yang gimana Pak Ren? Kreatif dan inovatif tadi. Bu Deno kan tadi itu ada teknologi itu loh tadi Bu Deno. Oh, IT itu ya? Ya, Ya, itu ya apa itu bisa namanya? kan iya Boleh dimasukkan di sini. Cakap teknologi. Ah, Ya, betul. Gitu Pak Ren. iya. Guru yang cakap Guru teknologi. yang cakap Teknologi. teknologi. Apalagi Ini ya? Oke, apalagi itu koma itu Pak Ren, koma. Oh, koma ya siap. Koma. Guru yang cakap teknologi. Apalagi ya? Kreatif, Inovatif, kolaboratif. kreatif dan inovatif ngoten nggih. Ya. Iya. Dari sini. Pembelajarannya kan kreatif dan inovatif, gurunya juga harus punya. Nah, jadi guru yang cakap teknologi, kreatif dan inovatif, gitu. Ya, boleh sih pakai. Boleh. Gali mimpi. Sudah ini cukup yang kedua. Sudah. Ya sudah. Cukup kalau Oke, lanjut. kalau cukup saya pindah ke ketiga ini. Apa saja hal-hal baru? Apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Apapun yaitu mungkin. Kalau diberikan kayak semacam proyek kolaborasi gimana? Jadi maksudnya begini, siswa itu bisa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang tentunya akan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka jelajahi itu. Itu masuk gini aja itu Burin. Apa namanya? Maksudnya perubahan pembelajaran dalam kelas gimana, Pak Ren? Ya, apa yang dilakukan di kelas ini kayaknya ya, kalau menurut kitab. Menurut kitab. Menurut kitab itu. Yang Membuat apa nggih? Mengembangkan kreativitas siswa. Nggih, Bu. Caranya gitu, Bu. Apa ya kan siswa berkolaborasi. Kan caranya siswa berkolaborasi. Bu Vivin, monggo. Iya, kan caranya dengan mengembangkan kreativitas siswa masing-masing. Serta mengarahkan kreativitasnya itu nanti lewat kolaborasi yang katanya Bu Ririn itu. Maksudnya di dalam kelas itu kita hal-hal barunya itu mungkin anak-anaknya tuh jadi lebih banyak kegiatan bersama gitu kan Bu Rin, maksudnya Bu Rin? Iya, betul. Bahasanya? Gimana kalau pasnya mungkin begini? Bahasanya gimana ini, nggih? Nemu kosakata. Ya. Maksud melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pas. Oke. Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Apalagi ya hal-hal barunya dalam ya? Pembelajaran melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Iya Bu Den. Ya, ditambahi apa cukup? Sini. Ya. Atau udah usah ditambahi yang kreatif dan inovatif Pak Ren? Enggak usah, Bu. Iya, siap. Enggak usah. Begini aja. Ya, gitu aja. Oke, siap. Terus apa lagi? Ini jawaban dari nomor 1 dulu ya? Ya, ini nomor 1. Ini kan untuk siswanya Burin. Gurunya Burin. Hal-hal barunya untuk gurunya.
Melibatkan siswa secara aktif. Menggerakkan. saja hal-hal yang baru. Cara ngajarnya gitu, Bu Rin, Iya, Bu. maksudnya gimana ya? Cara ngajarnya, gurunya tuh jadi berubah cara ngajarnya gitu. Oh, Apa? Ke gurunya. menerapkan pembelajaran, misalkan ya, Ya. menerapkan pembelajaran yang ya aktif ya. Ya itu ya, mengarah ke sana lagi ya. Heeh. Iya. Menerapkan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Kenapa ya? Kreatif dan inovatif. Balik lagi ke kalimat itu. Kalau yang apa namanya ya, kayak ganti-ganti gitu loh, apa ya, Bos? Pembelajarannya kan Anu, nggak monoton gimana gitu kalau loh. Apa ya? gimana kalau gini, memanfaatkan alat-alat teknologi untuk proses pembelajaran. Ah ya boleh. Melibatkan teknologi dalam pembelajaran gitu Pak Ren. Melibatkan teknologi dalam pembelajaran. Melibatkan teknologi dalam pembelajaran. Oke. Ya. Sudah cukup Ini kayaknya cukup. Bu Rin yang nomor Sudah. 1. Siswa sudah, guru sudah ya. Ya, Siswa ya. sudah, guru sudah. Bagaimana? Ya, nomor 2. Siswa. Bagaimana perasaan siswa setelah melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Bangga dan senang. Antusias. Jawabannya apa ya? Antusias. Antusias dan semangat untuk belajar. Siswa. Siswa. Begitu? Luarnya. Ya. Oke, sudah itu aja jawabannya. Antusias. Antusias siswa yang antusias dan motivasi, antusias dan motivasi. Antusias dan termotivasi. Ya, Pak. Iya, antusias dan termotivasi. Oh, betul. 8 menit lagi, teman. Termotivasi. Antusias dan termotivasi siswa meningkat kayaknya antusias dan termotivasi. Iya. Antusias dan termotivasi gitu aja. Misalkan gitu aja, antusias dan termotivasi. Antusias dan termotivasi gitu aja Pak Ren. Oke. Gini. Oke. Sip. Ada tambahan lagi. Kalau misalkan rasa penasaran dan inovatif gimana? Boleh. Begini, rasa penasaran dan inovatif, terus berarti masuk yang keempat, jabarkan rencana. Kalau itu ditambahi satu rasa kepemilikan sama tanggung jawab siswa, ini kan siswa ya? Siswa, oke, siswa. Siswa. Yang mana? Ya, yang atasnya. Yang mana, Burin? Sini. Yang jawaban 2, iya. Masuk enggak? Kalau ya, perasaan. Ya, perasaan. Ini perasaan siswa. Ini rasa kepemilikan. Rasa kepemilikan. Dan tanggung jawab. Enggak ya, enggak masuk ya.
Kayaknya cukup penasaran. itu aja deh, Bu Rin. 2 aja. Oke, 2 aja. Itu aja. Oke. Oke. Yuk lanjut. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Hmm. Apa tadi kan ya? Langkah pertama Kulkasnya merancang ya. Itu ayah dan Apa langkah pertama yang dilakukan untuk pembelajaran yang kreatif? Merancang. Apa ya? Merancang. Itu nek temani dulu nontonnya. Ya, Bu. Merancang dan mengarahkan siswa. Betul, Bu? Pertama kita merancang dulu aja, merancang Ya, ininya. merancang. Terus Merancang pembelajarannya. Merancang pembelajaran yang proses pembelajaran. Merancang proses pembelajaran. Apa merancang modul ajar? Oke. Ya boleh, itu kan termasuk merancang pembelajaran ya. Ya. Oke. Merancang modul ajar yang sesuai dengan Pembelajaran kreatif dan inovatif. Begini Bu Rino, Bu Ririn, Bu Citra. Ya. Oke, lanjut. Oke, sudah lanjut pertanyaan nomor 2. Bagaimana guru bisa mempertahankan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Gimana Bu Cit ini Bu Cit? Kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, ya betul. Gimana Bu Ririn? Kolaborasi dengan teman sejawat. Berkolaborasi dengan teman sejawat. Begini? Yes. Ada lagi? Kalau ditambahi dengan berkolaborasi dengan apa tuh dah? Ahli di bidangnya bisa apa enggak? Mungkin lebih pasnya itu ke apa ya? Penggunaan teknologi. Gimana? Saya enggak dengar. Mana Ibu? Bu Citra tadi gimana? Berkolaborasi dengan apa tuh dah? Seperti ke kepolisian, ke TNI atau kemana, ke tempat yang lebih spesifik itu Bu? Oh, maksudnya ke ya komunitas. Dengan berarti apa? Dengan pihak luar maksudnya Bu Citra ya? Ya, agar siswa itu lebih apa ya? Lebih penasaran lagi kalau dengan pihak luar, bukan dengan gurunya saja. Kata-katanya gimana? Bu Vivin, gimana ini? Kata-katanya kalau mau dimasukkan. Kata-katanya guru. Kata-kata hari ini. Kolaborasi dengan teman sejawat. Ini berkolaborasi dengan teman sejawat itu ditambahi di situ aja dengan pihak luar begitu. Apa gimana? Ya boleh jadi satu ya pihak luar sekolah gini. Ya pihak luar sekolah. Atau apa bahasa anunya apa stakeholder apa? Ya stakeholder nggih. Berkolaborasi dengan stakeholder. Berkolaborasi dengan teman sejawat dan stakeholder gini Bu. Stakeholder ya. Tulisannya kucit, ya apa tulisan stakeholder itu? Stakeholder. Pak ojo ngetok-ngetok ini wong Tengger iku apa saya. Tengger. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya Pak Ren. Berkolaborasi dengan teman sejawat. Terus kalau misalkan ini itu modul ajar ya? Iya, merancang.
langkah pertama. Rancang. Kalau yang itu ditambahi mengikuti pelatihan dan workshop, pripun? Boleh. Oh, boleh. Berarti di sini saya tambahi ya, bawahnya sini ya. Ini ya. yang yang bawahnya berkolaborasi itu. Itu Di jawaban sini. nomor berapa? Nomor Sini. 2. Yang nomor 2. Ya. Oh, iya. Dan bagaimana kan? Siap. Nggih. Mengikuti pelatihan dan workshop. Mengikuti pelatihan dan Sudah wis, cukup wis. Sudah cukup. Ada lagi pertanyaan? Ini. Pertanyaannya Ada 2 lagi ya? ini eksekusi. Oh, langsung atur. Sudah Cuman selesai ya? 2 yang sudah. tinggal Oke. atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran negatif? Guru, murid. Siapa lagi? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Terlibat dalam Guru dan warga sekolah. dalam kegiatan Kan semua. pembelajarannya. Guru dan siswa kalau pembelajaran. Siswa. Ya, betul. Gitu ya, Pak? Untuk ini, monitoring. Monitoring Kalau nanti untuk monitoring kan kita butuh kepala sekolah biasanya. Kepala sekolah. Iya. Untuk jawaban nomor 1. Oh, ayo kembali ke ruang utama sudah teman-teman. Tinggal yang nomor ini kan sudah ya? Ya, Nomor 5. Atur eksekusi. Ya, yuk. Oh iya. Ya, yuk, Ini kita tutup balik ya? Ini tutup ya? dulu. Ya, titipan dulu ya Pak Randy ya. Iya. Pak. Oke. Keluar. Keluar dulu kita.